Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Budin, CGP Angkatan 4 Kabupaten Lombok Utara, instansi SD Negeri 2 Selengen, akan menyelesaikan tugas modul 3.1.A.9 koneksi antar materi. Saya akan menjawab beberapa panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtelada di depan memberi contoh dalam mengambil keputusan. Guru harus dapat mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sehingga dapat dijadikan contoh oleh murid dalam mengambil keputusan yang baik. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat. Dalam setiap pengambilan keputusan, guru harus mempertimbangkan apakah keputusan tersebut akan memberi semangat atau sebaliknya akan mematahkan semangat dan kreativitas murid. Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Guru sebagai seorang pamong yang menuntun murid menuju kebahagiaan harus mampu memberikan dorongan agar murid dapat membuat keputusan secara mandiri. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan? Pengambilan keputusan merupakan sebuah proses mental dalam memilih tindakan. Karena ini adalah proses mental, maka sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam dalam diri, sehingga menjadi sebuah prinsip dalam mengambil keputusan. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Bimbingan yang diberikan fasilitator dan pendamping sangat efektif dalam membantu memahami materi yang belum saya pahami dalam mengambil keputusan. Terkadang masih ada keraguan atau rasa tidak nyaman atas keputusan yang sudah diambil. Di sini, coaching model Tirta sangat berperan dalam membantu coachee untuk menghilangkan rasa ragu dan tidak nyaman tersebut. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Ketika guru menguasai kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, maka akan berdampak positif terhadap kemampuan dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan harus dengan kesadaran penuh, tidak boleh tergesa-gesa. Mindfulness, teknik stop menjadi solusi agar dapat berpikir lebih jernih dan dapat melihat semua aspek, sehingga keputusan yang diambil menjadi baik.
Manajemen diri merupakan cara untuk mengatur pikiran agar melakukan hal yang positif sehingga keputusan yang diambil berpihak pada murid. Kesadaran sosial seperti berempati merupakan kemampuan untuk memahami dan mengenali serta kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain sehingga dapat melihat perspektif sudut pandang orang lain. Dengan kesadaran sosial ini, kita dapat mengambil keputusan sesuai dengan harapan orang lain. Keterampilan berelasi merupakan keterampilan dalam menyampaikan pesan, menyatakan sikap setuju dan tidak setuju, mengelola tugas dan peran dalam kelompok, sehingga dapat menyampaikan keputusan dengan bahasa yang baik yang pada akhirnya keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Untuk dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kita harus mampu mengevaluasi situasi, menganalisis alternatif pilihan, mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan terhadap diri dan orang lain. Untuk dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab, perlu menggunakan kerangka yang disebut POCH, sehingga dapat memikirkan dengan baik berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Nilai-nilai yang dianut seorang pendidik berpengaruh pada keputusan yang diambil. Apabila nilai yang dianutnya positif, maka keputusan yang diambil akan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai yang dianut guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut yang mendorong guru untuk menentukan keputusan pada masalah moral atau etika secara mandiri atau berkolaborasi dengan guru yang lain, dapat memberikan solusi yang inovatif dan berpihak pada murid, serta mampu merefleksikan keputusan sehingga dapat kembali fokus pada masalah moral atau etika. Selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, membutuhkan langkah-langkah yang tepat pula. Untuk itu, 9 langkah pengambilan keputusan dapat digunakan agar tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. 9 langkah pengambilan keputusan tersebut adalah: pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi suatu kasus. Menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Lalu melakukan pengujian benar atau salah dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Selanjutnya, investigasi opsi trilema, lalu membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Paradigma individu lawan masyarakat merupakan paradigma yang mempengaruhi kesulitan dalam mengambil keputusan. Biasanya akan menimbulkan perbedaan prinsip berpikir dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Ada yang berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking,
berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Setiap keputusan yang diambil harus berpihak pada murid, sehingga media dan sistem pembelajaran mengikuti kebutuhan belajar murid, dan pada akhirnya dapat memerdekakan murid dalam belajar. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang mengambil keputusan berpihak pada murid akan menjadikan murid sebagai orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam kehidupan, sehingga mereka dapat menentukan masa depan mereka sendiri dan dapat tumbuh berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus memperhatikan filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri, menggunakan langkah bagja, memperhatikan kondisi sosial emosional sehingga tercapai well-being pada murid, serta guru harus memiliki kesadaran penuh mindfulness dalam mengambil keputusan untuk mencapai murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam menghadapi bujukan moral dan dilema etika, guru harus mampu menentukan 4 paradigma, 3 prinsip berpikir, dan 9 langkah pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil berpihak pada murid, demi tercapainya merdeka belajar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.